Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan materi tentang sejarah dan perkembangan komputer. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gustira. Nama saya Fitriani. Nama saya Andi Fitri Ahmadiyah. Dan nama saya Arfa. Selamat menyaksikan. Pengertian komputer. Secara etimologi, komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Namun secara epistemologi, komputer definisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Namun, secara umum dipahami bahwasanya komputer merupakan seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lain sehingga menghabiskan informasi yang lebih sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Adapun pelopor pertama dari komputer yaitu Charles yang kemudian dioperasikan pada tahun 1946. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis daripada komputer. Adapun jenis-jenis daripada komputer, yang pertama adalah PC atau personal komputer. PC atau komputer pribadi menunjukkan bahwa komputer tersebut didesain untuk digunakan oleh satu orang. Walaupun sebenarnya Mac juga adalah PC, namun kebanyakan orang salah kaprah dan merasa bahwa PC adalah sistem yang menjalankan sistem operasi Windows. PC pertama kali dikenal sebagai mikrokomputer karena komputer ini dibangun pada skala yang lebih kecil daripada sistem besar yang digunakan oleh kebanyakan bisnis. Kemudian, jenis-jenis komputer yang kedua adalah desktop. Desktop adalah PC yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Desktop dimaksudkan untuk pemakaian di tempat yang permanen, dan kebanyakan desktop menawarkan lebih banyak kekuatan, penyimpanan, dan fleksibilitas dengan biaya yang lebih murah daripada komputer portable. Yang ketiga adalah laptop. Laptop juga sering disebut dengan istilah netbook. Laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat penunjuk atau trackpad, prosesor, memori, dan hard drive dalam satu paket yang dioperasikan dengan baterai. Kemudian yang keempat adalah netbook. Netbook adalah komputer ultra portable yang lebih kecil dari laptop tradisional dan harganya lebih murah dari sebagian besar laptop. Namun, komponen internal netbook kurang kuat jika dibandingkan dengan laptop. Nah, jenis-jenis komputer ini banyak macamnya, tapi saya hanya menyebutkan beberapa saja. Komponen komputer. Komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit. Yang pertama, komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer, contohnya keyboard. Yang kedua, komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Contohnya, prosesor. Yang kedua, motherboard. Yang ketiga, hard disk. Yang ketiga, komponen output adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Contohnya, monitor dan speaker. Fungsi komputer. Dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar. Di antaranya, yang pertama yaitu data processing atau pengolahan data, yang kedua data storage atau penyimpanan data, yang ketiga data movement atau pemindahan data, dan yang terakhir kontrol atau pengendalian. Yang pertama, pengertian data processing. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Yang kedua, data storage. Komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengembalian data. Misalnya, ketika menggunakan Microsoft Word, kita dapat melakukan penyimpanan atau save data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut. Yang ketiga, data movement. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lainnya. Dan yang terakhir, kontrol atau pengendali.
Sejarah dan perkembangan komputer. Pada awalnya, komputer bukan digunakan untuk kepentingan hiburan atau mengirim email seperti sekarang, tetapi digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang rumit. Dan sekarang, kita membawa teknologi komputasi pada genggaman tangan dalam bentuk smartphone. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat bagaimana perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Nah, selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Kemudian IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas N Mark III adalah contoh dari generasi kedua komputer. Adapun pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir tahun 1950-an. Dan keunggulan transistor ini adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Kemudian di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Adapun pada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Kemudian bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Kemudian teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer, dan selama periode ini mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Serta generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Adapun pada generasi keempat. Generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Nah, di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Nah, dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Kemudian pada generasi kelima, yaitu sekarang sampai dengan masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Dan tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia.